wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk kembali. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Putri pada pembelajaran IPA. Nah, apa kabar anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih bersemangat? Masih. Hari ini ada beberapa yang tidak berhadir ya? Ya, siapa yang tidak berhadir? Harlan. Kemana Harlan? Sibuk. Oh, sibuk. Terus siapa lagi? Adit kemana? Tidak ada kabar. Untuk menambah keberkahan pada pembelajaran kita pada hari ini, maka akan lebih baiknya kita berdoa ya. Nah, untuk berdoa Ibu minta bantuan Ketua Kelas Martin untuk memimpinnya. Dipersilakan, Nak. Kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah siap belajar? Buku paketnya sudah disiapkan? Sudah. Oke. Untuk lingkungan di sekitarnya apakah sudah bersih? Coba dicek dulu. Untuk menambah dan meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, maka kita akan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu Kalian perhatikan di layar, ada gambar apa? Oh, makan sate. Sate apa? Oh, makan sosis. Ada yang suka jajan sosisan siapa? Kami. Oh nih, Gina dan teman-teman suka jajan sosis. Nah, coba kalian perhatikan sosisnya. Apakah berwarna-warni? Iya, berwarna-warni. Terus enak nggak rasanya? Enak ya? Oke, apakah kalian tahu kira-kira apa sih yang terkandung di dalam sosis itu sehingga bisa berwarna-warni seperti itu? Ada daging. Daging ayam, daging sapi. Apakah warna dagingnya tadi membuat dia jadi berwarna? Ya. Bisa berwarna seperti itu. Ada apa ya? Mungkin Ijut tahu nih. Kenapa Jut? Oh, ada jet-jetnya. Jet apa Jut? Jet apa? Kata Amel? Oke, jet kimia. Jet kimia berupa apa? Apa ya? Jet? Supaya berwarna berarti jet apa? Apa Gina? Gina, Erva. Jet pewarna. Oke, tadi ada tambahan jet pewarna. Supaya rasanya enak, ditambahin apa juga? Ada garam. Selain garam, biasanya kalau masak ditambahin apa? Bumbu. Ada bumbu. Apa biasanya Jut bumbunya Jut? Bumbu dapur. Apa? Ya, yang cewek-cewek biasanya suka masak nih. Ditambahin apa, Mel? Penyedap rasa. Oh, penyedap rasa. Iya, betul sekali. Jadi tadilah ada yang kita tambahkan di dalam suatu makanan itu. Bisa tadi berupa pewarna, bisa penyedap. Nah, kira-kira tahu kita akan belajar apa hari ini? Makanan. Iya, tentang makanan. Itu pembelajaran kita yang lalu kita sudah belajar tentang makanan. Lalu ini kita akan belajar apa sih yang terkandung di dalam makanan itu tadi. Nah, kita akan mempelajari tentang zat-zat yang terkandung di dalam makanan atau yang namanya zat aditif. Nah, atau zat tambahan pada bahan makanan. Tambahannya tadi bisa berupa pewarna, bisa penyedap ya, dan lain-lain. Saat kita belajar dari materi ini adalah kalian akan mengetahui kira-kira apa saja zat-zat aditif atau zat tambahan yang bisa kita tambahkan pada makanan. Lalu nanti kalian bisa mengetahui apa yang zatnya alami, apa yang buatan, dan kalian bisa menentukan kira-kira bagus tidak untuk kita konsumsi ya. Nah, itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Adapun di sini Ibu sampaikan tujuannya.
Yang pertama tujuannya melalui kegiatan pengamatan dan kajian literasi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis zat aditif dengan teliti. Lalu yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan kajian literasi, peserta didik dapat menganalisis tentang karakteristik zat pewarna alami dan zat pewarna buatan dengan teliti. Dan yang ketiga, nanti kita ada kegiatan pengamatan, lalu diskusi dan kajian literasi. Kalian kembali mengisi laporan hasil pengamatan jenis-jenis zat aditif dengan kerjasama. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa ada penilaian. Penilaiannya ada penilaian pengetahuan, ada sikap, dan ada keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan nanti ada pretest di awal, lalu ada post-test di akhir. Nah, untuk post-test itulah nilainya yang akan Ibu ambil ya. Lalu yang berikutnya ada penilaian sikap. Sikap yang Ibu nilai itu adalah teliti dan bekerja sama. Jadi dalam mengerjakan laporannya harus teliti, dalam pengamatannya harus teliti, dan dalam kerja kelompoknya harus bekerja sama. Dan ada penilaian keterampilan. Nanti Ibu mengamati kalian melakukan pengamatannya. Jadi jangan ada yang satu aja yang kerja ya, semuanya harus bekerja sama. Dan juga nanti Ibu menilai bagaimana kalian menyajikan laporan hasil diskusinya. Kita ada pretest dulu. HP-nya ada? Ya, silakan dikeluarkan dulu HP-nya. HP-nya dikeluarkan. Lalu ada linknya tadi Ibu bagikan di grup ya. Yang mananya? Yang quizzes. Selamat kepada Amel, Erpa, dan Denny yang meraih posisi 1, 2, dan 3. Soal nomor 4 dan soal nomor 5 yang tentang pewarna tadi itu banyak yang salah. Nah, jadi kalau misalnya merasa tadi sudah salah, jangan dijawab itu lagi saat di post test nanti ya. Nah, sekarang silakan semuanya anak-anak Ibu perhatikan gambar dan juga ceritanya. Atau ada yang mau bantu lagi satu orang untuk membacakan ceritanya? Siapa? Ada apa dengan kue berwarna terang? Sania terdiam, lalu menjawab, aku hanya diingatkan oleh ibu untuk tidak membeli makanan yang berwarna terang. Oke, baik. Terima kasih Gina sudah membantu membaca. Selanjutnya, kita akan memulai kegiatan berkelompok. Ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Berarti silakan anak-anak Ibu bergabung dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Sebelumnya silakan diambil dulu lembar kerja peserta didiknya. Jelaskan sedikit tentang kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama nanti kalian seperti biasa setelah mengamati ilustrasi, kalian merumuskan permasalahan ya. Setelah merumuskan permasalahan, lalu nanti merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis, baru nanti melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan yang pertama nanti dengan makanan atau minuman kemasan, lalu penyelidikan kedua dengan alat-alat yang sudah Ibu sediakan. Nah, kembali perwakilan kelompok silakan mengambil alat dan bahan yang tersedia di depan ini.
Oke, baik, kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Di sini nak, supaya tidak silau. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Erpa Yulia. Saya Amelia. Saya Martino. Saya Kevin. Saya Fajar. Baca, Fajar. Satu, berdasarkan informasi di atas, tuliskan permasalahan yang ditemukan. Satu, Tasya sangat tertarik dengan kue berwarna terang. Rumusan masalahnya. Rumusan masalah. 2. Mengapa Tasya menyukai kue yang warna terang? Analisis jenis-jenis zat adiktif. Ada zat alami dan zat buatan. Ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Karakteristik pewarna. Pertama, yang lebih cerah pewarna buatan. 2. Yang pewarna terang pewarna alami. 3. Ketika ditambahkan sabun yang berubah adalah pewarna alami. Kesimpulan, karena pewarna yang terang tidak baik untuk kesehatan. Oke, baik, sudah selesai. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan atau minuman, zat alami, zat buatan, jenis zat aditif, pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, zat aditif, dan lain. Oke, sudah. Nah, begitu tadi penjelasan ulang dari Ijudin. Kira-kira ada lagi tanggapan dari temannya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Berarti kita persilakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya dan kita beri tepuk tangan lagi yuk untuk kelompok 3. Oke, menyelidiki kandungan zat aditif ya pada makanan dan minuman. Sabun bagaimana? Kuning. Berubah atau tidak? Tidak. Terus satu lagi, air kunyit? Berubah. Menjadi warna apa? Warna? Merah kecoklatan. Oke, berarti tadi bisa kita simpulkan bahwa yang berubah itu yang mana, Nak? Yang alami. Kalau yang buatan? Tidak. Zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman kita. Untuk apa fungsinya? Untuk meningkatkan kualitas, untuk menambah nilai jualnya. Kita mengkonsumsi segala sesuatunya berlebihan, tubuh kita tadi bisa capek juga. Tubuh kita bisa, apa yang terjadi? Sakit. Kalau sakit tadi motor atau mobil bisa dibawa ke bengkel. Kalau kita manusia kemana? Rumah sakit. Iya, bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kiranya mengandung zat aditif tadi, yang kalau misalnya setiap hari nih biasanya jajan sosis. Nah, sosis-sosis yang berwarna macam-macam itu mungkin bisa dikurangi ya. Sifat basah yang berubah yang mana? Yang alami. Terus kalau misalnya kena tangan menempel yang mana? Alami atau buatan? Buatan. Oke, sudah mantap. Bisa dipahami pembelajaran kita sampai di sini? Ya, baik. Setelah ini nanti kita ada kegiatan post-test, tapi sebelumnya Ibu minta tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Siapa yang nomor 1? Oke, selamat Gina, Amel, dan Denny. Sebenarnya tadi semuanya juga bagus ya, cuman karena ini kecepatannya yang dihitung juga, makanya tadi peringkatnya Gina. Ibu minta bantuan kalian kembali menuliskan refleksi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa nanti anak-anak ibu mempelajari materi sebelumnya tentang dampak penggunaan zat aditif buatan dan solusi untuk memproduksi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.